Orang-orang yang memanfaatkan, yang menggunakan nikmat sehatnya, waktu luangnya untuk maksiat kepada Allah. Untuk maksiat kepada Allah dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia adalah orang yang khasirun mamkutun, rugi juga, dimurkai oleh Allah. Nah ini, kata mu'alif, orang yang tertipu dengan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, bisa jadi dia orang yang Allah kasih dua nikmat tersebut, atau orang yang tidak Allah kasih. Kalau orang yang Allah kasih nikmat sehat, berarti badannya sehat. Tapi bisa jadi orang yang sakit juga ketipu. Bukan orang yang sehat doang. Orang yang sakit ketipu dengan nikmat sehat. Orang yang punya waktu luang ketipu dengan orang yang punya waktunya sempit ketipu dengan waktu luang. Kok begitu? Nah, di sini dijelaskan. Waqad yakunu ma'nal ghabni fi sihhati wal faragh. Jadi yang namanya orang-orang tertipu itu terhadap nikmat sehat dan nikmat waktu luang, Allah yu'tahuma al-insanu fayubtalla bil amradi aw ad-dha'fi wa kathratil ashghal fala yatamakkanu bisababi dzalika min al-a'mali shalihah allati yatamakkanu minha al-ashihai al-farighuna. Bisa juga terkadang orang yang tertipu dengan dua nikmat tersebut adalah justru orang yang tidak mendapatkan dua nikmat tersebut. Fayubtala bil amrodi, maka orang tersebut dia tertimpa satu penyakit awid dha'fi wa kathratil ashghal, atau punya waktu yang sempit atau banyak kesibukan, sehingga fala yatamakkanu bisababi dzalika minal amali shalihah. Dia berpikir, ketika dia sakit, dia mikir begini nih, ya Allah saya sakit ini, si anu mah enak ono bisa dapat pahala banyak, sehat badannya, gitu. Si anu badannya sehat, dia bisa ini, bisa sedekah, bisa ini, ke masjid, ikut pengajian. Saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Akhirnya putus asa dia. Putus asa. Atau orang yang punya waktu sempit, dia mikir begini, ya Allah dia mah enak waktunya kosong bisa datang ke pengajian. Waktunya kosong bisa hadir ke kuliah subuh, bisa hadir ke ini, nambah pahala banyak. Ya saya mah sibuk banget ini. Ketipu juga tuh yang kayak begitu. Jadi orang yang punya badan sehat, kalau dia nggak manfaatkan sehatnya untuk mendapatkan pahala, ketipu dia. Tapi orang yang sakit, orang yang tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berpikir, si anu mah enak banget itu ya. Badannya sehat, bisa ke sono, bisa pengajian ke sono bisa. Aduh, saya mah kagak bisa udah. Ketika dia berpikir seperti itu, maka dia juga ketipu tuh. Termasuk orang-orang yang ketipu juga. Jadi dikatakan fala yatamakkanu bisababi dzalika minal a'mali shalihah allati yatamakkanu minhal ashihai wal al-farighuna. Dia berpikir disebabkan karena sakitnya itu dia jadi tidak bisa berbuat amal soleh. Gara-gara sakit jadi nggak bisa berbuat amal soleh. Allati yatamakkanu minhal ashihah, yang memungkinkan dilakukan oleh orang-orang yang pada sehat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab hadis Rasulullah itu yang membahas tentang kasratu turuqil khair, banyak jalan untuk menuju satu kebaikan. Maksud dari al-maghbun di sini, penyampaian di sini adalah jangan jadikan sakit kita, jangan jadikan kekurangan yang Allah berikan kepada diri kita jadi alasan.
untuk kita nggak berbuat amal soleh, itu maksudnya. Ada orang kaya, ada orang susah. Ada orang kaya, ada orang miskin, dah bahasanya gitu. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang miskin mikir begini, ya Allah, saya nggak bisa ibadah kayak dia. Dia mah duitnya banyak, enak banget. Saya mah miskin, susah, nggak bisa. Maka jangan jadikan kesusahan, kekurangan yang ada pada diri kita alasan untuk kita tidak berbuat amal soleh. Jangan jadikan sakit kita alasan. Gitu. Justru sakitnya kita, hadirnya mas sekalian, waktu luangnya kita, miskinnya kita, ketika kita melakukan satu amal ibadah, bisa jadi di situ letak keikhlasan kita beribadah. Maka dalam kitab Durratun Nasihin ini dikatakan, bahkan ketika seseorang melakukan satu ibadah diiringi dengan kesulitan-kesulitan. Orang mau ibadah nih, tapi diiringi satu kesulitan-kesulitan. Ada khulu fil ikhlas. Itu yang kayak begitu bisa jadi lebih ikhlas tuh. Kenapa? Karena biar kata susah dia masih paksakan buat ibadah. Bisa jadi ikhlas. Kalau pernah sering saya contohkan, orang kaya sedekah, wajar nggak kira-kira? Wajar. Tapi orang miskin masih nyempetin, masih nyisain buat sedekah. Ini yang luar biasa. Orang sehat datang ke masjid, wajar nggak? Wajar, harus. Tapi ada orang sakit, dia paksakan datang ke masjid, ada khulu fil ikhlas. Ini yang ikhlasnya luar biasa. Lagi terang begini nih, kita datang ke masjid, wajar emang lagi terang. Tapi ketika hujan deras, kita paksakan bawa payung, biarin nggak apa-apa, yang penting saya datang ke majelis. Bisa jadi ikhlas di situ tuh, ikhlas. Karena ada ujiannya. Ada ujiannya. Maka mau lagi sehat, mau lagi sakit, ya, semangat beribadah, al-hirsu fil ibadah, ambisi untuk beribadah, ini nggak boleh kendor, hadirnya mas. Dulu pernah saya sampaikan, memang ada satu riwayat yang mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Ini pernah saya bahas. Iman naik, ntar turun. Ada orang-orang yang mengartikan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang. Tapi kalau kita ngartiin, kalau bisa jangan pakai kata kadang-kadang, hadirnya mas. Yang namanya kadang-kadang itu biasanya nggak disengaja. Ya, kadang-kadang nggak disengaja. Ini kadang-kadang hujan, kadang kagak. Ya nggak ada perencanaan. Tapi kalau iman, naik turunnya iman, itu memang manusia yang merencanakan. Allah yang menaikkan, Allah yang menurunkan. Jadi kita mau iman kita naik atau iman kita turun, kita yang menjadikan iman itu naik, menjadikan iman itu turun. Bukan iman turun, dia maksiat. Bukan. Tapi gara-gara dia maksiat, iman jadi turun. Nah, orang-orang yang tertipu, hadir ya mas kalian, ya, yaitu orang yang Allah kasih nikmat sehat, atau orang yang Allah kasih nikmat diberikan sakit, dia tidak mau melaksanakan perbuatan yang mendatangkan pahala. Intinya jangan jadikan kekurangan yang ada pada diri kita alasan untuk kita tidak berbuat amal soleh. Gara-gara sakit nggak mau sholat, salah. Gara-gara sakit nggak mau ibadah, salah. Ya. Maka jadikan kekurangan kita itu jadi kelebihan. Jadikan sakit kita, kalau memang sakit kita nih, Allah kasih sakit. Jadikan sakitnya kita, jadikan kekurangan kita jadi satu kelebihan apa? Untuk mendapatkan pahala yang lebih. Orang sehat orang sehat datang ke masjid sholat berjamaah, mungkin pahalanya segini. Tapi orang yang sakit, dia bela-belain datang ke masjid buat jamaah, bukan segini, palingnya lebih gede lagi. Orang kaya sedekah 100.000, paling segini. Tapi orang susah sedekah 5.000 aja dah dia paksakan. Lebih tinggi tuh derajatnya.
Itu yang pertama ya. Maghbun, orang yang tertipu. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang mamkutun, apa? Orang-orang yang maghdub, mamkut, dimurkai, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Man anfaqa sihhatahu wa faraghahu fi ma'asillahi wa masakhatihi fahuwa khasirun mamkutun. Orang-orang yang memanfaatkan, yang menggunakan nikmat sehatnya, waktu luangnya untuk maksiat kepada Allah. Untuk maksiat kepada Allah dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia adalah orang yang khasirun mamkutun, rugi juga, dimurkai oleh Allah. Bukan cuma tertipu, rugi, dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jamaah sekalian, begini. Ujung-ujungnya kita itu kan nanti di akhirat. Kalau kita baca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaum, yang menguasai hari pembalasan nanti, rajanya di hari pembalasan nanti. Yang punya hari pembalasan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kita mati. Kita mati. Kalau yang punya wilayah udah benci sama kita, kita mau kemana coba? Kita di Jagakarsa nih. Kalau lingkungan kita pada benci sama kita, kita masih bisa pindah ke Cilandak. Tapi kalau misalnya kita di akhirat nanti dibenci, dimurkai oleh yang punya akhirat, terus mau kemana kita coba? Kan pilihannya dua, antara sorga sama neraka. Yang dimurkai ya udah nyemplung pasti ke neraka. Nggak bakalan dapat nikmat nanti. Kita di sini di Jagakarsa orang pada gedek sama kita. Kita pindah ke Cilandak, bisa dapat nikmat di Cilandak, bisa jadi. Selama nggak ada yang kenal sama kita, kan gitu. Tapi kalau di akhirat, mau kemana lagi coba? Maka dalam syairnya Abu Nawas, ya, ini mengatakan di akhirnya, fa in tatrud faman narju siwaka. Ya Allah, kalau engkau sudah nolak doa-doa kami, kita doa udah Allah nggak mau ijabah, udah nggak bakalan saya ijabah dah gitu. Fa in tatrud faman narju siwaka, kepada siapa lagi kami mohon berharap. Maka orang-orang yang memanfaatkan nikmat sehat dan waktu luangnya untuk maksiat itu termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fafham. Hahuna qaulu ta'ala, maka fahami ayat firman Allah berikut ini, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah memberikan satu keutamaan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh atas orang yang hanya duduk berleha-leha. Ajran 'azima, apa? Pahala yang besar. Bukan dilihat dari sakitnya hadirin jamaah sekalian. Bukan dilihat dari sehatnya, tapi dari semangat untuk melakukan ibadahnya. Sakit tapi dia semangat ibadah, lebih mulia daripada sehat nggak mau ibadah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah memberikan satu kelebihan, satu keutamaan untuk orang yang bersungguh-sungguh atas orang yang berleha-leha, yang santai-santai. Apa kelebihannya? Ajran 'azima, pahala yang lebih. Jadi jangan kita menjadikan kekurangan kita jadi satu alasan. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah ta'ala minal mu'minina ad-dha'ifi wa fi kulli khair. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, akan tetapi masing-masing dari yang kuat ataupun yang lemah punya kebaikan. Orang yang sehat badannya kuat, orang yang sakit badannya lemah.
Orang yang kuat dengan orang yang lemah lebih dicintai oleh Allah orang yang kuat. Tapi masing-masing dari yang kuat ataupun yang lemah itu punya kelebihan, punya kebaikan. Maksudnya, orang yang sakit ataupun orang yang sehat masing-masing punya kesempatan untuk berbuat kebaikan. Sholat nggak bisa diri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, baring, miring. Nggak bisa berbaring, rebahan, celentang. Nggak bisa rebahan, celentang, ya. Nggak bisa gerakin tangannya, pakai isyarah mata. Mata juga nggak bisa, pakai hati. Udah nggak bisa pakai hati, ya udah habis, disolatin. Maka hadirin jamaah sekalian, kewajiban sholat bagi kita laki-laki, selama akal kita masih ada, selama roh kita masih ada, maka wajiban sholat nggak lepas dari seorang laki-laki. Kalau kagak mau sholat, ya jadi perempuan. Kenapa? Ntar pas haid sama pas lagi nifas, boleh nggak sholat? Laki-laki, biar kata sakit kayak apa, selama akalnya masih berfungsi, wajib tuh sholat. Wajib sholat. Fa'idha ja'a ajalu abdin yadkhulu fajun minal malaikati. Jadi kalau misalnya seorang hamba, seorang manusia, itu sudah mendekati ajalnya, maka yadkhulu faujun minal malaikah. Yang nyabut itu bukan satu malaikat hadirnya sekalian, tapi rombongan malaikat. Jadi ketika seseorang sudah mendekati ajalnya, serombongan malaikat datang, ngapain? Masuk ke urat-urat kita tuh. Dalam urat-urat kita dia masuk tuh malaikat. Ngapain dia masuk? Wa ya'suruna ruhahu min qadamaihi ila rukbataihi. Ini rombongan yang pertama nih. Rombongan malaikat yang pertama masuk terus ngebetot ruhnya itu dari dengkul, dari ujung kaki ke dengkul. Ini proses yang pertama. Kalau dipegang kakinya dingin nih, itu proses yang pertama tuh. Ya, kakinya dingin nih, pahanya belum dingin, badannya masih hangat, kakinya udah dingin. Karena proses rombongan malaikat, para malaikat itu masuk ke dengkulnya nih, ditarik rohnya, bukannya bukannya diulur-ulur begitu, bukan, dibetot bahasanya, dibetot dari mulai rohnya, ujung kakinya, ujung jari jemarinya nyampe ke dengkulnya tuh. Setelah rapi itu, setelah keluar roh yang berada di ujung kaki sampai ke dengkul, wa yakhruju dzalikal faujul awal. Keluar itu rombongan malaikat yang pertama. Gantian sip yang kedua. Wa yadkhulul faujul tsani, maka masuk rombongan yang kedua. Wa ya'suruna ruhahu min rukbataini ila siratihi. Rombongan yang kedua ngebetot lagi. Ruh dari dengkulnya ke arah pusernya. Betot. Itu begitu dibetot, sakitnya luar biasa. Perihnya luar biasa. Yang kata Nabi Idris alaihissalam, ya, seperti seekor hewan yang dikuliti hidup-hidup. Terus disiramin pakai air laut. Itu proses sakratul maut itu, ketika orang menemui ajal. Dari dengkul dibetot lagi sampai ke pusernya nih. Wa yakhruju dzalikal fajr tsani, keluar. Malaikat selanjutnya itu yang kedua, keluar tuh rombongannya. Wa yadkhulul fajr tsalis, maka masuk lagi. Jadi enggak sekali enggak sekali habis, enggak, perlahan. Maka sakitnya luar biasa. Masuk rombongan yang ketiga, malaikat yang ketiga, wa yasuruna ruhahu minal batni ila sadri. Ini ditarik, dibetot ruhnya dari pusernya, dari perutnya naik ke atas sampai dada.
dalam keadaan ini, orang kalau bertobat, masih Allah terima. Masih Allah terima. Dan itu kadang-kadang masih diajak ngomong masih sadar. Kaki udah dingin nih. Cuma masih begitu, masih sadar. Ada saudaranya, oh ya, begitu masih enggak gitu. Masih enggak. Setelah nyawanya, ruhnya sudah ditarik sampai ke dadanya, rombongan terakhir hadirnya mas sekalian. Wa yadkhulu fajur rabi', masuk rombongan yang keempat. Fayaqsuruna ruhahu minas sadri ilal hulqum. Nah, ini yang paling menentukan. Dibetot itu nyawanya dari dada pendek ya, pendek dari dada sampai ke tenggorokannya nih al-hulqum. Maka ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, ruh sudah sampai di tenggorokan, udah nggak bisa lagi tobat. Udah nggak bisa lagi tobat. Maka dalam ayat dikatakan falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalaulah nyawa roh itu sudah sampai kerongkongan, maka saat itu ketika pintu taubat Allah tutup, maka saat itu roh sudah sampai kerongkongan, engkau akan melihat apa yang orang lain nggak lihat. Kita ngelihat tuh apa yang orang lain nggak lihat. Anak istri kita, adik, kakak kita, enggak dia ngeliat, cuma kita doang yang lihat. Maka pada saat itu pandangan kita tajam tembus. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang lain dikatakan, ketika nyawa sudah sampai hulkum, sampai kerongkongan, dan kita melihat apa yang orang lain tidak lihat, apa sih yang kita lihat? Ketika itu malaikat Jibril turun di depan kita. Dia buka sayapnya. Kalau orang baik dibuka sayap kanannya. Ada suratul jannah, gambaran sorga. Kok dikasih gambaran sorga? Wa bisyuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ngasih kabar ke kita tuh. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Nih gambaran sorga. Ini sorga tempat tinggal ente nanti. Maka orang-orang mukmin, orang-orang soleh yang dia melihat gambaran tersebut, senyum, gembira, senang. Sampai-sampai walam yanzur ila ghairihi min abihi wa ummihi wa auladihi. Itu orang yang melihat gambaran sorga, kagak mau nengok ke anaknya, bapaknya, istrinya, saudaranya, nggak ada yang mau dia tengok. Kenapa? Min ishqi dzalikal makan. Saking enaknya dia ngelihat sorga. Wah, ngeliatin sorga, ya Allah, indah bener. Ada bidadarinya, ada sungainya, ada pemandangan yang indah luar biasa. Istrinya manggil, dia nggak mau nengok. Anaknya manggil, dia nggak mau nengok. Keluarganya manggil-manggil, baba, nggak mau nengok dia. Kenapa? Saking enaknya dia ngelihat gambaran surga. Orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, orang yang nggak mau ibadah pun begitu sama. Ketika sudah sampai hulkumnya, ruhnya sudah sampai tenggorokannya, dibuka malaikat Jibril, sayapnya sebelah kiri, suratin nar, ada gambaran neraka. Terus itu pada ketakutan tuh, melotot dia. Bahkan ada yang menjerit ketika sakratul maut. Pertama, dia menjerit karena sakitnya sakratul maut. Kedua, dia menjerit karena takutnya ngelihat tempat yang bakal dia tempati nanti. Bisa jadi ngomong yang macam-macam tuh. Bujuk buset, ada yang begitu. Maaf dulu di daerah dekat rumah saya ada. Saya dapat cerita dari orang tua saya, kayak Zainal Arifin, orang tua saya, dapat cerita dari Kiai Hamim, Guru Hamim Cipete. Itu dulu begitu Guru Hamim pulang dari musola habis pengajian, pada Isya, ada yang narik dia, Kiai ikut ke rumah saya, babak saya lagi ngap-ngapan, tolong tuntun, bimbing. Ya, minta dibimbing ngucapin kalimat tauhid la ilaha illallah. Guru Hamim nuntun, di kupingnya dibisikin, ayo Pak, ikutin la ilaha illallah. Ketika dibacakan kalimat la ilaha illallah, ini calon jenazah bukan yang ngikutin, keluar dari mulutnya bujuk buset begitu.
Kenapa? Bisa jadi ketika beliau mengucapkan kalimat tauhid, ini setan tekibeng tuh, ngumpul di sampingnya, ngasih suara kayak knalpot bisi, petasan. Akhirnya ketika yang suara yang masuk di kupingnya bukan kalimat tauhid, apa? Itu suara yang aneh-aneh. Buyuk buset, buyuk buset. Karena dalam hadis dikatakan ketika seseorang mau meninggal dunia, kok ada indahu syaitonani, duduk di kanan kirinya dua setan. Yang pertama sebelah kanan menyerupai bapak kita, yang sebelah kiri nyerupain ibu kita. Ngapain? Ini dua setan godain kita supaya kita nggak bisa mengucap kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, kalau orang yang jarang sholat, orang jarang ibadah, digoda sama dua setan, kena, nggak bakalan mau dia ngucapin la ilaha illallah. Tapi kalau kita insya Allah yang hadir ke majelis, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, jangankan dua setan, 1000 setan godain kita nanti, tetap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, hadirin jamaah sekalian, sudah masuk waktu isya. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya buat diri kita. Kita minta sama Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri kita. Kita minta supaya iman kita semakin lama semakin bertambah, ibadah kita semakin hari semakin bagus. Pada saatnya nanti kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.